Dan saya sendiri memang itu sudah kodrat dari Allah. Saya sendiri sudah saya terima dan saya sudah bersyukur. Karena apa? Di bawah kita untuk penyandang disabilitas atau cacat itu yang lebih parah daripada saya itu juga banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, selamat bertemu kembali dengan saya Bunci dari Sinergi Media Banyuwangi. Hari ini saya bersama rekan saya, kami dari komunitas peduli pendidikan yang ada di Banyuwangi. Hari ini saya bersama Ketua PPDI, Persatuan Peduli Disabilitas Indonesia Cabang Banyuwangi. Di sini saya bersama Mas Wasis sang ketua. Oke, kita lebih lanjut, kita kenalan dengan Mas Wasis. Assalamualaikum Mas Wasis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Mas Wasis hari ini langsung dari tempat kerja atau bagaimana? Ya, tadi pagi saya dari tempat kerja. Saya juga kerja di lembaga ya, di SLB SMA-nya. Dan saya juga kerja di kejar paket PKBM Mandiri Sejahtera untuk memberantas itu buta aksara. Tadi saya langsung dari kantor langsung meluncur ke Banyuwangi untuk kita bisa berbincang-bincang dengan Mbak Puji. Wah, terima kasih sekali sudah berkenan untuk hadir di antara kesibukannya. Mas Wasis, jujur ya, kita ini kaum disabilitas ya. Ketika dulu mungkin saya juga penyandang disabilitas, pemirsa dimanapun berada, disabilitas atau orang cacat istilahnya itu dipandang sebelah mata, kedip mata, dan kemudian suka dihina-hina, suka diolok-olok sama keluarga, sama teman-teman. Sampai jujur masa kecil kita kadang menyedihkan ya, aduh apa sih yang akan terjadi, kenapa aku tidak dilahirkan seperti kakakku, seperti adikku, seperti tetanggaku yang cantik, yang bisa jalan, bisa melihat dan lain sebagainya, sedangkan aku beda ya, tanganku kok beda ya, kakiku kok beda. Kadang kita ada rasa putus asa ya Mas Wasis ya. Betul. Betul. Apakah Mas Wasis merasakan itu saat ini dan sebelumnya? Kalau saya sebelumnya memang ada perasaan ya minder ataupun istilah sama lingkungan atau masyarakat terutama. Akan tetapi saya pikir-pikir itu perasaan yang seperti itu tidak akan membawakan suatu hasil atau tidak membawakan suatu perubahan. Dan saya sendiri memang itu sudah kodrat dari Allah. Saya sendiri sudah saya terima dan saya sudah bersyukur. Karena apa? Di bawah kita untuk penyandang disabilitas atau cacat itu yang lebih parah daripada saya itu juga banyak. Ya memang dalam posisi kita Mbak Puji ya, dalam suatu lingkungan masyarakat, kalau kita tidak mempunyai suatu skill atau keterampilan, itu memang dalam suatu masyarakat kayaknya tidak ada perhatian, pandang sebelah mata, memang seperti itu. Akan tetapi karena saya juga semenjak kecil ini saya itu perasaan atau mempunyai keinginan yang ingin bisa ya, enggak ingin tahu, saya ingin bisa dan saya itu memang belajar. Jadi saya mempunyai skill atau keahlian dari dulu itu. Saya itu sejak sekolah di SLTA ya, saya mengikuti kegiatan program khusus yaitu pelatihan elektro sampai elektro, saya bisa menguasai elektro Mbak Puji. Tapi saya cuma tingkat dasar waktu itu. Saya tingkat dasar aja sudah bisa lah untuk saya kembangkan dengan sendiri autodidak. Dan saya beli buku-buku yang ada di istilahnya di fakultas ya, terutama di ITB Bandung itu dulu. Saya mempelajari semuanya untuk saya bisa untuk mengerjakan elektro yang lebih di atasnya lagi ya. Karena dulu saya cuma tingkat dasar Mbak Puji. Jadi untuk itu setelah itu saya pikir-pikir juga Mbak Puji, kenapa saya ini kok servis elektro? Akhirnya saya itu agak jenuh. Lah akhirnya apa?
Saya sudah bisa untuk berkarya dan bisa cari uang. Akhirnya saya kuliah sampai S1 Mbak Puji untuk di jaluran khusus ya. Di jalur khusus yaitu Fakultas Pendidikan Luar Biasa yang ada di Jember, itu di IKIP Jember ya, gitu. Dan sampai sekarang Mbak Puji saya mengajar di SLB, yaitu SMA Adelis tingkat SLTA. Tingkat SLTA. Luar biasa. Dan sekarang saya juga ada kesibukan lagi yaitu di Kejar Paket atau PKBM Mandiri Sejahtera yang ada di Muncar Mbak Uci. Tapi akan tetapi saya tidak akan menghilangkan ya kata orang Jawa itu pekerjaan yang dulu Jokoloro ya. Saya sebagai seorang servis atau seorang jasa ya, tetap saya kembangkan karena itu suatu pekerjaan yang awalnya saya tidak bisa bekerja dan saya bisa bekerja dan bisa untuk membayar kuliah saya Mbak Uci. Subhanallah. Gitu. Baik pemirsa, luar biasa yang dilakukan Pak Wasis, seperti halnya juga saya dan lain sebagainya. Bahkan kita itu tidak merasa kalau kita itu orang-orang cacat ya Mas Wasis ya. Betul. Saya sendiri saya nggak tahu ketika saya sendiri alhamdulillah saya didukung oleh keluarga. Terima kasih untuk almarhum ayah dan ibu saya yang mendukung saya dari kecil. Terima kasih untuk adik-adik, untuk kakak-kakak saya yang sudah mendukung, mensupport saya. Jadi pengen nangis kalau udah begini. Ya itu sama Mbak Puji riwayatnya untuk dukungan dari keluarga. Dukungan keluarga luar biasa dan ternyata teman-teman di lingkungan saya, guru-guru saya, pemirsa, kami berdua alhamdulillah telah memiliki label sarjana. Saya sarjana pendidikan untuk tingkat PAUD, Mas Wasis sarjana pendidikan untuk khusus ya, pendidikan khusus. Jadi kita semuanya SPD ya, walaupun kita nggak punya kaki. Kaki saya sama kakinya Mas Wasis sama-sama satu. Kalau kita berdua, kaki kita dua. Ya. Tetapi saya tidak merasa berbeda dengan yang lain. Mas Wasis pun luar biasa. Saya yakin Mas Wasis tidak juga merasa berbeda dengan yang lain karena kita mempunyai sesuatu kualitas. Saya merasa kalau saya bisa, Mas Wasis pun bisa. Nah, teman-teman yang lain para penyandang disabilitas di luar sana, jangan takut dan jangan risau. Mari kita ikutin jejak-jejak kami yang ada di sini bahwa disabilitas bisa apa sih? Disabilitas bisa semuanya. Apa sih yang nggak bisa? Yang nggak bisa itu hanyalah orang-orang yang malas saja. Iya betul Mas Wasis. Ya karena dengan adanya di Banyuwangi itu dengan maraknya adanya perda Mbak Puji ya. Iya betul. Jangan sampailah semua penyandang disabilitas itu baik dari tunadaksa, tuna rungu wicara, tuna netra maupun tuna grahita. Dengan adanya perda ya mudah-mudahan lah nanti perda nomor 6 tahun 2016 ini bisa direalisasi dan dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi mengurangi pengangguran atau mengurangi semacam ketidakfungsiannya itu teman-teman disabilitas utamanya ya. Karena di situ ada Mbak Uji ya. Perda itu isinya perlindungan disabilitas yang pertama itu untuk kesehatan ya. Betul. Kesehatan juga ada, pendidikan. Betul. Terus adanya aksesibilitas itu juga ada. Terus ketenaga kerjaan Mbak Uci. Itu ketenaga kerjaan yang sekarang ini maraknya untuk rekrutmen ya. Mudah-mudahan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjalankan amanah dari perda yang kuota yang 1% Mbak Uci. Iya. Itu nanti mudah-mudahan akan juga segera direalisasi oleh Pemkab Kabupaten Banyuwangi dengan Ibu Bupati ya betul. Iya. Mudah-mudahan Banyuwangi akan lebih ke depan lebih baik dengan perhatian dan Banyuwangi sebagai kota inklusif Mbak Uci. Luar biasa. Banyuwangi adalah kota inklusif. Jadi kami yang dari disabilitas sudah mendapatkan tempat di Banyuwangi. Terima kasih Banyuwangi. Terima kasih Ibu Bupati. Ya, semua terima kasih Ibu Bupati. Ya, mudah-mudahan dalam periode kepemimpinan ini akan lebih baik lagi dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Betul. Nah, pemirsa, seperti Mas Wasis tadi bilang bahwa kita kaum disabilitas
sudah mendapatkan tempat di tempat umum. Artinya kita bisa diterima oleh masyarakat umum, oleh keluarga kita, oleh orang-orang terdekat, dan bahkan orang-orang yang tidak kenal kita pun, kita dimanapun kita berpijak, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, mendapatkan tempat jadi guru. Sekarang sudah ada wadahnya karena kita kota inklusif ya, Banyuwangi ini. Kemudian ketenaga kerjaan seperti Mas Wasis, alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali tempat-tempat bagi disabilitas yang bisa bekerja di Alfamart, bisa ya Mas ya? Ya bisa. Bisa di Alfamart, dari Kominfo juga udah mendukung disabilitas. Kemudian ASN juga ada kayaknya ya. ASN kemarin ada Mbak Puji, untuk Ada peluang untuk menjadi peluang, ASN. ya, mudah-mudahan nanti bisa untuk segera Betul. direalisasikan Jadi gitu. teman-teman yang hari ini masih belum mengenyam pendidikan, tidak apa-apa. Sekarang kan ada kejar paket. Ya betul, untuk Ya. buta aksara. Nah, kejar paket ini ketepaan Mbak Puji, saya juga Betul. sebagai tutor ya di Sebagai tutor dari di kejar paket PKBM ya. Mandiri Sejahtera demikian Mbak Subhanallah. Puji. Bisa langsung menghubungi Mas Wasis. Bisa nanti kita hubungi ke sana. Dan itu bagaimana kalau misalnya untuk teman kita yang tidak bisa jalan, yang maaf ya kakinya masih lebih beruntuk kita masih bisa jalan. Ada teman kita yang untuk jalan, untuk naik ke dalam motor pun, ke atas motor itu nggak bisa, tetapi mereka keinginannya sangat kuat untuk bisa mendapatkan ijazah SD, SMP, SMA, Mas. Bagaimana itu, Mas? Ya gini Mbak Puji ya, Untuk dengan PKBM-nya. untuk PKBM ini walau dengan SLB. Kalau di SLB memang mereka aksesibilitas sudah ada Mbak Puji ya, seperti asrama yang tidak bisa jalan ditaruh di asrama. Oh begitu. Kalau di PKBM untuk teman-teman disabilitas yang seperti itu, insya Allah Mbak Puji nanti ada yang namanya pembelajaran daring ya, itu ya, luring ya. Ada daring ya. Ada daring Alhamdulillah. sama luringnya, nanti insya Allah bisa kita kondisikan. Betul. Memang kalau betul-betul saudara-saudara kita membutuhkan untuk pendampingan gitu Mbak Puji. Iya betul. Walaupun tidak kita hadir atau siswa apa itu namanya warga itu hadir di tempat kami gitu. Ada kemudahannya Mas. Ada kemudahan nanti. Subhanallah. Oke teman-teman, semangat ya. Jadi walaupun kita tercipta tidak sempurna di mata manusia, dan kita maksudnya bukan tidak sempurna ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Iya. Jadi kita berbeda dengan yang lainnya, kita jangan putus asa. Kalau mau sekolah tetap bisa sekolah. Usia berapapun bisa kan Mas? Oh bisa. Sampai mau batas meninggal usia. dunia bisa kan, Mas? Bisa. Oke. Tidak dibatasi kalau masalah untuk Belajar, belajar. mencari ilmu. Terus Ya. gini Mbak Puji ya, dari organisasi PPDI itu yang di Banyuwangi. PPDI, Memang ya. saya ini Ketua PPDI juga ketua kan? PPDI dan Ya. sangat peduli kepada mereka terutama Mbak Puji ya, itu yang sudah lulus sekolah dan ekstrauma. Kalau ekstrauma maksudnya yang disabilitasnya ini dia itu kecelakaan karena sakit Mbak Puji ya, dioperasi kan gitu. Jadi saya berpikir untuk bergerak atau mendirikan yang namanya organisasi PPDI ya, Persatuan Penyandang Disabilitas, karena mereka ini siapa nanti yang mau berkecimpung atau ikut dalam mengentaskan mereka, saya sendiri kan gitu. Tapi kalau dalam usia sekolah Mbak Puji, memang itu ada yang namanya lembaga sekolah, yaitu baik SLB itu dari tingkat SDLB maupun dari tingkat SMALB-nya Mbak Puji ya. Itu kalau yang usia itu memang tidak bingung. Tapi kalau yang usianya sudah seperti saya. Itu makanya itu kita harus ada semacam wadah itu atau tempat. Ya mudah-mudahan dengan adanya organisasi ini nanti dari Pemkab Banyuwangi mau menyediakan tempat atau untuk sekretariatnya Mbak Puji, kalau bisa itu maksud saya kan gitu. Nah betul, ibu-ibu dengarkan Bapak Wasis memiliki keinginan untuk mendapatkan sekretariat bagi para penyandang disabilitas PPDI yang usianya sudah melewati usia sekolah, tetapi pengen menjadi orang yang berarti untuk negeri ini dengan inklusifnya, dengan cara seperti apa nanti mudah-mudahan itu bisa direalisasikan. Wah seru sekali ya obrolan kita dengan Mas Wasis. Teman-teman jangan lupa sebentar dulu Mas. Teman-teman yang di rumah, sahabat-sahabat yang di rumah, jangan lupa kita berada di Sinergi Media Banyuwangi. Jangan lupa juga ya subscribe, like, komen dan share
ini karena apa? Itu akan mendukung kami dan akan menambah semangat saya dan kru untuk bisa terus melanjutkan podcast ini. Baik, kita lanjutkan lagi dengan Mas Wasis nih. Mas Wasis, masih ada 2 pertanyaan tentang guru ya. Kan banyak juga ya, saya juga seorang guru ya. Guru honorer. Mas Wasis masuk ke pengurusan ke K2 dan lain sebagainya, bisa diceritakan Mas? Kalau saya belum K2, belum masuk Mbak Puji ya. Iya. Kalau saya ini sebagai guru di SLB ini saya sudah masuk ke jenjang yang namanya sertifikasi Mbak Puji ya. Oh subhanallah. Tapi saya sudah sertifikasi sejak tahun 2013 saya. Subhanallah. Dari 2013. Akan tetapi kan sekarang ada itu yang namanya rekrutmen Mbak Uji ya, ASN yang usianya yang di atas 35, yang mudah-mudahan lah nanti secara otomatis ya kita itu bisa terekrut seperti jenengan dan saya itu nanti yang sudah pengabdiannya sudah layak dan dia dengan ijazah sudah memadai Mbak Uji. Ya mudah-mudahan untuk Banyuwangi nanti bisa untuk memikirkan lah nasib-nasib para guru-guru khususnya untuk penyandang disabilitas Mbak Uci ya. Guru. Kaum disabilitas juga bisa menjadi guru loh. Jangan salah ya. Iya. Kita orang-orang yang percaya diri penuh dengan kemampuan diri kita sendiri dan kemandirian kita. Jadi jangan merasa menjadi orang cacat karena orang cacat itu adalah pikiran-pikiran negatif. Walaupun raga kita tidak sempurna, tetapi pikiran kita, kecerdasan kita tidak boleh ikut-ikutan tidak sempurna ya. Kita tetap harus menyempurnakan kehidupan ini. Baik teman-teman semuanya untuk mengakhiri bincang-bincang saya, nggak terasa ya, pengennya itu sehari semalam ya. Betul. Kan dibatasi durasi. Karena durasinya ini jadi, sudah waktunya sudah mepet. Bagi teman-teman yang belum ada kemampuan untuk menyandang sekolah dan lain sebagainya untuk mendapatkan fasilitas sebagai guru atau pegawai negeri dan sebagainya, masih ada wadah lagi dari UKM. Ya. Usaha kecil menengah khusus untuk disabilitas ya, itu saya juga gini Mbak Puji sudah mendirikan untuk UMKM ya, Mekarwangi ya, kita kerjasama dengan asosiasi UMKM yang ada di Banyuwangi akrab Mbak Puji ya. Kami tergolong di situ termasuk keluarga besar daripada asosiasi UMKM ya. Sinergi gotong royong, kita juga ada fasilitas nanti untuk disabilitas. Silakan nanti kita bergabung dan kita ngobrol-ngobrol lebih lama. Baik Mas Wasis, terima kasih waktunya dan kerawuhannya ke sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadikan semangat untuk teman-teman, menjadi inspirasi buat teman-teman di seluruh dunia. Dan untuk hari ini cukup saya sampaikan. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah memberikan like, komen, kemudian subscribe ya yang penting, dan sebarkan podcast ini ke seluruh grup atau dimanapun untuk memotivasi kami. Baik, sekian Mas Wasis, terima kasih kehadirannya sekali lagi. Dan bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.